Kondisi kebenaran. Teori semantik kondisi kebenaran ini diperkenalkan oleh seorang ahli logika bernama Tarski. Sampai sekarang, teori ini dipelajari secara meluas oleh para filsuf. Dalam teori ini, Tarski mengemukakan sebuah postulat bahwa makna suatu pernyataan dapat diberikan dengan kondisi kebenaran. Sebuah pernyataan mempunyai arti bila ada kondisi kebenaran yang menjamin kebenaran pernyataan itu. Jika kondisi kebenaran itu tidak ada, maka pernyataan itu tidak bermakna apa-apa. Dalam melogikan teorinya, Tarski menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, S benar jika dan hanya jika P, di mana S adalah makna kalimat dan P merupakan kondisi yang dapat menjamin kebenaran kalimat itu. Contoh klasik yang dijadikan ilustrasi oleh Tarski dalam menjelaskan rumus tersebut adalah snow is white benar jika dan hanya jika salju itu putih. Kalimat tersebut memiliki kondisi kebenaran makna, karena memang salju tersebut hanya berwarna putih. Tidak ada salju yang berwarna selain putih. Berbeda dengan kalimat berikut ini. Kuning itu warna pelangi. Kalimat tersebut bila dilihat dari kacamata Tarski, jelas tidak memiliki kebenaran makna. Hal ini karena kalimat tersebut tidak memiliki kondisi yang menjamin kebenaran pernyataan tersebut. Artinya bahwa pelangi itu berwarna selain warna kuning, yaitu berwarna biru, merah, dan hijau. Entitlement. Menurut Grafitt 2006, entitlement bisa didefinisikan proposisi yang kebenarannya berkaitan dengan kebenaran proposisi yang lainnya. Menurut Sid 2003, memberikan ilustrasi bagaimana entitlement dibentuk dalam proposisi seperti dua contoh berikut. A. The anarchist murdered the emperor. B. The emperor did. Dalam semantik dan pragmatik, entitlement adalah prinsip bahwa dalam kondisi tertentu, kebenaran satu pernyataan memastikan kebenaran pernyataan kedua. Juga disebut implikasi ketat, konsekuensi logis, dan konsekuensi semantik. Contohnya, Parto, Badu menggoreng ikan. Eko, Badu memasak ikan. Tuturan Eko dalam kalimat merupakan bagian atau konsekuensi mutlak dari tuturan Parto. Karena menggoreng secara mutlak berarti memasak. Sehubungan dengan kalimat itu, maka kalimat berikut tidak dapat diterima. Walaupun Badu menggoreng ikan, tetapi ia tidak memasaknya. Yang benar adalah jika Badu menggoreng ikan, tentu ia harus memasak ikan. Karena menggoreng adalah salah satu cara memasak ikan. Materi selanjutnya yaitu presuposisi. Menurut Nababan dalam Mulyana 2005, istilah presuposisi adalah tuturan dari bahasa Inggris yaitu presupposition yang berarti perkiraan dan prasangkaan. Sedangkan menurut Yule 2014 berpendapat bahwa presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Bentuk-bentuk praanggapan atau presuposisi menurut Cummings dan kawan-kawan, praanggapan dibagi menjadi dua jenis, yaitu praanggapan semantik dan praanggapan pragmatik. Baik, menurut Cummings dan kawan-kawan, praanggapan semantik atau preposisi semantik adalah yang ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contoh peranggapan semantik atau preposisi semantik yaitu kalimat Dodo telah berhenti merokok. Dari kata-kata yang dipakai dalam pernyataan itu tergantung dua peranggapan. Peranggapan yang pertama yaitu bahwa Dodo selama ini biasa merokok, sedangkan peranggapan yang kedua yaitu bahwa saat ini Dodo tidak merokok lagi.
Selanjutnya, definisi kebenaran Tarski. Tarski mendefinisikan kebenaran untuk bahasa formal, logis, atau matematis dalam hal hubungan kepuasan antara konstituen kalimat dan urutan objek. Karena itu, kebenaran ditentukan secara sistematis oleh kepuasan konstituen sentensial. Tarski menunjukkan bagaimana memperoleh dari aksioma dan aturan pernyataan tertentu yang menentukan kondisi di mana kalimat apapun dari bahasa formal yang diberikan adalah benar. Tarski yang menekankan kebenaran korespondensi sebagai landasan objektivitas ilmu. Karena suatu teori dituntut untuk memenuhi kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Teori kebenaran yang diselamatkan Tarski merupakan suatu teori yang memandang kebenaran bersifat objektif karena pernyataan yang benar melebihi dari sekadar pengalaman yang bersifat subjektif. Ia juga absolut karena tidak relatif terhadap suatu anggapan atau kepercayaan. Kebenaran Tarski adalah kebenaran untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk. Makna kalimat dapat dibagi sesuai dengan tujuan penyampaian kalimat tersebut kepada pendengar. S benar jika dan hanya jika P. S adalah kalimat atau runtutan kata-kata gramatikal dan P adalah kondisi-kondisi yang menjamin kebenaran kalimat tersebut. Ini berarti mengetahui makna sebuah kalimat adalah mengetahui dalam kondisi apa mungkin kalimat itu benar. Contoh yang pertama, mahasiswa pascasarjana dapat lulus jika mampu menyelesaikan tesis. S sama dengan mahasiswa pascasarjana dapat lulus. P sama dengan menyelesaikan tesis. Jadi, mahasiswa pascasarjana dapat lulus adalah benar jika dan hanya jika mampu menyelesaikan tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa yang berisi pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Contoh yang kedua, salju itu putih. Untuk mengetahui kalimat itu benar atau tidak, kita harus mengetahui kondisi yang mempertahankan bahwa salju itu putih. Dengan rumusnya Tarski, salju itu putih benar jika dan hanya jika salju itu putih. S benar jika dan hanya jika P. Dengan demikian, kebenaran sebuah kalimat mencakup prosedur pencocokan atau pengujian kalimat dengan seperangkat kondisi yang membenarkan kalimat tersebut. Kebenaran Tarski adalah kebenaran untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk. Makna kalimat dapat dibagi sesuai dengan tujuan penyampaian kalimat tersebut kepada pendengar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang logika majemuk dalam bahasa. Logika majemuk merupakan suatu pemikiran yang mengungkapkan bahwa bahasa dapat terdiri dari beberapa variabel. Logika majemuk ini biasa kita gunakan sehari-hari. Setiap hari, seorang pasti akan berbicara sebuah kalimat yang memiliki klausa. Penggunaan dua klausa ini memungkinkan manusia dapat menjelaskan berbagai makna dalam satu kalimat. Hal itu berarti berbanding terbalik dengan logika atomis. Logika atomis yang menggunakan satu variabel, sedangkan logika majemuk menggunakan lebih dari satu variabel. Logika majemuk biasanya digunakan untuk mencari fakta dalam kalimat majemuk. Sebelum kita mengetahui penerapan logika majemuk, sebaiknya kita mengetahui apa itu kalimat majemuk. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan logika majemuk dalam bahasa itu apa atau kalimat majemuk itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat majemuk. Menurut Keraf, kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Sebagai contoh, ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat dan pola kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Sedangkan menurut Cair, kalimat majemuk yaitu sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu konstan logika tidak mempunyai rujukan secara empiris, namun berfungsi menghubungkan dan merangkai proposisi-proposisi yang memiliki rujukan empiris. Dalam hubungan dengan kriteria makna bahasa ilmu, perlu memperhatikan hubungan antara proposisi-proposisi dalam bentuk logika majemuk. Berikut merupakan contoh dari konstan-konstan logika. Yang pertama, ada Pak Jimin harus menyiram bunga dahlia hari ini atau bunga dahlia itu akan layu. Pada kalimat tersebut akan timbul interpretasinya. Yang pertama,
Pertama, bunga dahlia itu akan segar jika disiram. Proposisi kedua, jika bunga dahlia itu tidak disiram, maka bunga dahlia itu akan layu. Contoh konstan-konstan logika yang lain sebagai berikut. Jika lampu itu menyala, tandanya mesin itu rusak. Ketika lampu itu menyala, maka mesin itu rusak. Kalimat dengan konstan jika, maka bersifat hipotesis. Dengan hipotesis ini perlu diuji lagi untuk memperoleh kebenaran secara empiris. Sedangkan kalimat dengan konstan ketika, maka tidak perlu diuji lagi. Kalimat itu melukiskan gabungan dua fakta yang secara empiris mungkin telah diuji dan berlaku. Kesinkronisan makna. Menurut Jule 2006-49, peranggapan struktural merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Kejelasan tersebut ditandai melalui penggunaan kata tanya dalam tuturan. Kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menunjukkan peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut. Kesinkronisan makna ditentukan oleh pemakainya untuk tempat dan zaman tertentu. Ada realitas lama dan realitas baru. Untuk itu pula ada kata lama dan ada kata baru. Oleh karena itu, ada hubungan makna lama yang konvensional dan ada hubungan makna yang baru dengan sinkronis. Makna akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Seperti contoh, kata wanita yang tadinya tidak menimbulkan masalah, sekarang dipersoalkan oleh kaum feminis agar diganti menjadi kata perempuan saja. Kesimpulan dari materi yang sudah kelompok kami jelaskan, jadi semantik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam linguistik yang membicarakan makna. Teori kondisi kebenaran diperkenalkan oleh Tarski yang mengemukakan sebuah postulat bahwa sebuah pernyataan mempunyai arti bila ada kondisi kebenaran yang menjamin kebenaran pernyataan itu. Entailment adalah hubungan antara tuturan dan maksudnya yang bersifat mutlak. Sedangkan presuposisi atau peranggapan memiliki istilah yang berarti perkiraan, prasangkaan, atau praanggapan. Ada beberapa kriteria kalimat bermakna empiris, yaitu keterujian dan atau kedapat terujian dan kriteria keterjemahan makna kognitif. Kebenaran Tarski adalah kebenaran untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk. Untuk membentuk logika majemuk dipergunakan kata-kata perangkai atau secara logika disebut konstan-konstan logika oleh Ludwig Wittgenstein. Kesinkronisan makna ditentukan oleh pemakaiannya untuk tempat dan zaman tertentu.